Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ingin update tentang kasus debt collector ya, yang kemarin gagah banget. Dia maki-maki bentak aparat kepolisian hingga pada akhirnya videonya viral. Dan Kapolda Metro Jaya, Fadil Imron, langsung ngamuk. Darahnya mendidih melihat anggota polisi dimaki-maki, dibentak-bentak oleh debt collector. Kita lihat dulu nih video Pak Fadil kemarin. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada ngomongnya kasar, termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Nah sekarang nasib si debt collector itu sedang ketakutan. Lari ke sana kemari karena dikejar oleh aparat kepolisian, mau ditangkap. Kurang ajar dia. Kurang ajar sekali mereka. Ya, beberapa sudah ditangkap, tapi ada beberapa juga yang belum. Dan aparat kepolisian meminta untuk menyerahkan diri yang kemarin memaki-maki membentak-bentak aparat kepolisian. Kita baca nih, mereka lari sampai ke Ambon, sampai ke Maluku. Waduh, kasihan sekali. Saya kira ini penting. Kenapa? Karena ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan saya kira ini baru satu contoh kasus yang kebetulan viral. Saya kira banyak di daerah-daerah yang lain yang kasusnya mungkin sama. Dan karena kita masyarakat awam nggak tahu aturan, ya, karena kita memang punya tunggakan akhirnya dikejar oleh debt collector. Dan debt collector seenak dewe, seenaknya, ya, mengambil ketika motor sedang dipakai, mengambil ketika kendaraan sedang dipakai, mengambil ketika mobil sedang dipakai, segala macam. Apakah benar aksi yang seperti itu yang dilakukan oleh debt collector? Nah, kita harus tahu, ya, agar kita tahu nih, agar kita tahu apa sikap kita ketika berhadapan dengan debt collector. Maka saya baca nih. 3 debt collector sok jagoan yang maki-maki polisi ditangkap. Pelaku dikejar sampai Ambon. 3 debt collector sok jagoan yang maki-maki polisi berhasil ditangkap. Pelaku dikejar sampai ke Ambon. Para debt collector lainnya yang terlibat aksi melawan petugas itu saat ini diminta untuk segera menyerahkan diri. Ultimatum itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Kepada pelaku debt collector yang terlibat perlawanan terhadap petugas, kami minta segera menyerahkan diri atau kami kejar sampai dapat, kata Hengki. Hengki mengungkapkan debt collector tidak dibenarkan bertindak semena-mena dengan merampas kendaraan masyarakat. Catat nih ya, biar kita tahu. Menurutnya, penarikan kendaraan harus melalui penetapan pengadilan. Jadi nggak bisa diambil paksa ketika kendaraan sedang dipakai sama kita, nggak bisa. Harus melalui proses pengadilan, ya. Lalu bahwa tidak ada lagi hak eksekutorial bagi debt collector apabila tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur, dan debitur menolak menyerahkan kendaraannya, ungkapnya. Oleh karenanya, hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan. Dengan kata lain, tidak boleh diambil paksa, kata Hengki. Jadi nggak bisa dibenarkan aksi debt collector yang mengambil paksa kendaraan. Harus melalui proses penetapan pengadilan. Begitu, agar kita paham nih. Aksi debt collector membentak polisi saat mengambil paksa mobil Clara Sinta viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di kediaman Clara Sinta di apartemen kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian Hengki menjelaskan 1 dari 3 debt collector yang ditangkap sempat kabur ke kampung halamannya di Ambon. 1 pelaku kita kejar sampai Saparua, Ambon. Dirinya menambahkan, penangkapan 3 debt collector itu merupakan respon cepat atas instruksi Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron, yang tidak ingin ada aksi premanisme di Jakarta. Tidak boleh ada kelompok manapun yang bergerak di atas hukum.
Negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. Kita akan tangkap, kita kejar, dan kita tindak tegas setiap aksi-aksi premanisme di Jakarta. Jadi sekali lagi, ini penting untuk kita pahami kasus seperti ini, model seperti ini. Ya, jadi nggak bisa dibenarkan oleh aturan, ya, aturan negara, aturan hukum. Si debt collector itu ngambil secara paksa tanpa melalui proses penetapan pengadilan, nggak bisa. Karena satu kali lagi, image debt collector kan sudah seperti itu, tiba-tiba ngambil aja paksa. Kan biasanya seperti itu, padahal itu nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa dibenarkan oleh aturan negara, aturan hukum. Dan karena kita masyarakat awam, sehingga selalu kalah oleh debt collector. Makanya tips dari saya, kalau misal kendaraan Anda dirampas atau dicegat di jalan ketika kita sedang memakai kendaraan itu, kan pasti ada proses dialog tuh ya, pasti ada proses dialog. Saya sarankan untuk berada di dekat kerumunan banyak orang, jangan sendirian. Kemudian Anda berdebat dengan debt collector itu menggunakan suara kencang, agar masyarakat di sekitar itu tahu bahwa ada preman yang mau merampas kendaraan Anda. Ya teriak aja. Karena saya yakin semua masyarakat juga akan sangat tidak mau adanya kehadiran preman mengatasnamakan debt collector. Dan masa iya mau kita sebut debt collector sebagai musuh masyarakat? Karena debt collector itu dibenarkan juga oleh OJK kan? Ya dibenarkan, nggak melanggar hukum. Cuma melanggar itu bila debt collector mengambil secara paksa kendaraan di jalan sedang dipakai segala macam, apalagi belum melalui proses penetapan pengadilan. Maka bila debt collector gaya premanisme seperti ini, saya kira layak dijuluki sebagai musuh masyarakat. Kalau seperti ini, yang tidak mengikuti prosedural. Coba bayangkanlah, kepada polisi aja ya, yang tugasnya di sana menjadi penengah antara Cynthia ya, si selebgram itu, dengan si debt collector, dimaki-maki, dimarah-marah, berani mereka membentak aparat kepolisian yang posisinya nggak membela sana sini, dia hanya menjadi penengah. Bagaimana kepada kita sebagai rakyat biasa? Pasti akan sangat berani mereka. Mending kalau mereka sesuai aturan hukum. Faktanya mereka melanggar aturan hukum dengan kayak gitu tuh. Artinya apa? Artinya apa? Kita jangan sampai tertipu oleh debt collector itu. Lawan kalau misal ada debt collector yang sembarangan tiba-tiba mengambil kendaraan kita yang sedang dipakai tanpa melalui proses pengadilan. Teriak aja yang kenceng, saya yakin masyarakat akan membela kalian kok. Gak mungkin dibiarkan. Ya, gak mungkin dibiarkan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran, dan untuk semua debt collector di berbagai daerah, Anda itu jangan semena-mena. Gak bisa Anda semena-mena seenaknya. Ya, bahwa utang itu harus dibayar, iya. Satu kali bahwa hutang harus dibayar itu iya. Tapi dengan cara Anda yang seperti itu jelas Anda melanggar hukum tuh. Gak bisa. Dan masyarakat jangan takut bila ada orang yang sedang melanggar hukum. Kita sedang berada di jalur hukum, ya, kita kalah, nggak boleh. Sing beranilah. Zaman media sosial, kita banyak perangkat untuk memviralkan mereka. Viralkan aja, saya yakin banyak orang yang merespon. Aparat kepolisian juga bakal merespon. Viralkan, videokan aksi premanisme kayak gini agar menjadi efek jerah. Karena satu kali lagi saya yakin ini bukan hanya terjadi di Jakarta, di momen polisi dibentak-bentak, ini terjadi di berbagai daerah. Dan kita harus paham aturannya agar kita tidak dibodoh-bodohi oleh debt collector preman gitu. Akhirnya kan sekarang kencing darah tuh mereka, nangis tuh mereka ditangkap gara-gara aksi kurang ajarnya tuh. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi pelajaran. Jelas mereka melanggar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.